Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, sehingga kami boleh mencari wajah-Mu pagi ini, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, Engkau urapi kami, bahkan berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami. Haleluya. Amin. Amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya kita semua dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, dibangunkan oleh Tuhan. Dan pagi ini kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan, ya, dan kita percaya bahwa firman Tuhanlah yang sanggup memberikan kita pengajaran, tuntunan, bahkan nasihat agar hidup kita semakin berkenan di mata Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-7 mulai. Amsal 30 ayat 7, ayat 8, ya, ayat sampai ayat yang ke-9 saudara, ya. Firman Tuhan berkata demikian, "Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati." Yakni ayat 8, "Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku." Ayat 9, "Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Saudara, ini adalah sepotong doa yang luar biasa dari Agur bin Yake, ya. Doa yang dipanjatkan kepada Tuhan, doa yang lain daripada yang lain, saudara. Kalau semua orang meminta kekayaan, ya, tetapi lain dengan Agur ini. Ya, Agur ini tidak diketahui saudara, ya, asal usulnya. Bahkan kecuali yang diketahui tentang Agur ini, dia adalah seorang guru yang bijaksana, ya, dan mungkin berasal dari kerajaan Lemuel. Ayat yang ke-7 dia berkata, "Jauhkanlah daripadaku kecurangan. Dua hal yang aku mohonkan kepadamu, ya Tuhan," ya. Dia berkata, jangan ini kau tolak sebelum aku mati. Dia memohon pada Tuhan supaya jangan ditolak doanya. Apa permintaannya itu? Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Dia meminta yang pertama adalah jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ya, tidak ada hidup yang paling berbahagia di dunia ini selain hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ya, sehebat apapun orang kelihatan hidupnya di luar, kalau itu semua adalah hasil dari kejahatan dan kebohongan, maka itu tidak akan membawa berkat bagi hidup kita. Karena itu Agur berkata, yang pertama yang aku minta Tuhan, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ya, mari kita juga mau berdoa hari ini. Tuhan, kami berdoa, jauhkan daripada kami kecurangan dan kebohongan. Biarlah kami hidup dalam kebenaran Tuhan, ya. Dan yang kedua doanya adalah jangan berikan padaku kemiskinan atau kekayaan. Ya, dia tidak mau menerima kemiskinan atau kekayaan, saudara. Memiliki terlalu banyak uang itu bisa berbahaya justru, ya. Kalau orang terlalu kaya tapi gak takut Tuhan, itu bahaya. Ya, demikian juga kalau memiliki terlalu sedikit atau menjadi orang miskin juga itu bahaya, gak enak. Iya, keadaan yang miskin itu bisa berbahaya bagi spiritual bahkan fisik manusia, saudara, ya, karena menjadi miskin juga tidak enak. Tapi di sisi lain juga keadaan kaya bukanlah
Ya, jawaban bagi hidup manusia menjadi kaya itu juga tidak semua orang berbahagia ketika dia menjadi kaya. Buktinya banyak sekali orang kaya yang mati bunuh diri, ya. Berarti dia tidak memperoleh kebahagiaan dari kekayaan itu. Ya, sebagaimana saudara, makanya Yesus menunjukkan kepada kita juga bagaimana orang kaya itu sulit untuk masuk surga. Ya, kalau sudah menjadi kaya itu sulit untuk bisa masuk surga, kata Tuhan Yesus. Seperti Paulus, kita bisa belajar bagaimana hidup, entah kita memiliki sedikit ataupun banyak. Ya, tapi hidup kita itu lebih besar kemungkinan ya kita bisa efektif jika kita tidak mengalami kemiskinan atau kekayaan. Jadi yang sedang-sedang saja. Ya, jadi saudara, dia berkata, jangan beri padaku kekayaan atau kemiskinan. Ya, dan ada alasannya di sana dikatakan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ya, dengan kata lain dia berkata, biarkan aku menikmati takaran yang sudah Tuhan sediakan bagiku. Hari-hari ini tidak dipungkiri banyak orang ingin menjadi kaya karena orang berpikir menjadi kaya itu bahagia. Kekayaan tanpa dilandasi takut akan Tuhan juga bisa mencelakakan orang. Jadi mau kaya ataupun miskin, ya, itu dua-duanya berbahaya. Ya, bukan soal keadaannya hari ini, tetapi bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Doa ini dikatakan oleh Agur, dia berkata apa saudara? Dia tidak mau menjadi miskin atau kaya. 9 dia bilang, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Ya, sebaliknya dia bilang, kalau aku miskin, aku tidak mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Dia berkata, jangan beri padaku kekayaan supaya aku tidak melupakan Tuhan. Seringkali orang kalau sudah kaya saudara, ya, dia berpikir bahwa semua yang dia dapat itu dari dirinya, bukan karena Tuhan lagi. Ya, seringkali ketika orang sudah memiliki segalanya, rasa kebergantungannya kepada Tuhan itu berkurang. Karena dia pikir ya dia punya segala-galanya. Makanya lihat saudara ya, orang itu kalau makin kaya sakit dikit langsung lari ke Singapura, sakit langsung lari ke Penang. Beda orang kalau gak ada duit itu ya sakit lari kepada Tuhan dulu. Ya, semakin kaya seseorang kadang-kadang semakin membuat dia gak beriman lagi pada Tuhan. Sebaliknya kalau orang itu menjadi miskin, dia berkata dia bisa mencuri dan memalukan nama Tuhan. Tidak sedikit orang yang miskin karena tidak punya uang, akhirnya ya banyak yang menjadi pelakor, banyak yang menjadi wanita simpanan karena butuh uang. Ada orang-orang yang akhirnya korupsi karena butuh uang. Jadi saudara, di sini yang terpenting adalah Tuhan melihat sikap hati kita dan hidup kita, di mana kita mau menjadikan Tuhan itu segala-galanya sumber dalam kehidupan kita, bukan kekayaan, bukan kemiskinan, tetapi bagaimana kita sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, menaruh harapan kita pada Tuhan, sehingga kita dapat memandang hidup ini dari cara pandangnya Tuhan. Kita tahu apa arti dan makna hidup kita ini, ya. Apapun keadaannya, kita mau tetap berkata, kami tidak akan menyangkal Engkau, kami juga tidak akan melupakan Engkau, karena Engkaulah segala-galanya di hidup kami. Mari kita mau merenungkan firman ini saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadikan Tuhan segala-galanya di hidup kami, bukan kekayaan, bukan juga kemiskinan yang dapat mengubahkan hidup kami. Kami hanya mau terarah kepada Tuhan hari-hari ini, menyatakan bahwa Engkaulah segala-galanya di hidup kami, Bapa, apapun keadaan kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku
Ajar kami Tuhan, menjadikan Engkau segala-galanya di hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, bisnis kami, pekerjaan kami. Kami menjadikan Tuhan segala-galanya di hidup kami. Berkati setiap keluarga kami Bapa, bahkan berkati setiap mereka yang bekerja pada hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas, kami mau mencari Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Mereka ingin bekerja di luar rumah, yang dari rumah, yang di luar kota, bahkan yang di dalam kota. Tuhan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Kami percaya tangan kasih Tuhan tidak pernah melepaskan anak-anak-Mu yang setia berharap kepada-Mu Bapa. Berkati Tuhan para suami-suami istri, biarlah kami boleh hidup rukun bersama dalam kehidupan kami. Tuhan juga telah memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya seluruh jajaran kabinet. Bahkan kami percaya Bapa, tangan-Mu yang menopang bangsa ini Tuhan dengan kasih kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami juga mau menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu. Turunlah kiranya berkat dalam nama Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin. Selamat menjalankan aktivitas kita masing-masing dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.